Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan Dewan Penguji, terutama yang terhormat Profesor Dr. Komarudin MSI selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Nadiroh MPD selaku Direktur PPS UNJ, Dr. Suryadi, Koordinator Program Studi S3 Manajemen Pendidikan, Profesor Dr. Madakomala MPD selaku penguji, dan Dr. Toto Amin Sufianto selaku penguji, serta promotor saya, Profesor Dr. Sucipto selaku promotor, dan Profesor Dr. Ivan Hanafi MPD selaku kopromotor. Izinkan saya, Kurniawan Abadi, mempresentasikan video disertasi dengan judul Pengaruh Pelatihan, Pengawasan, dan Motivasi Kerja terhadap Kompetensi Guru SMK Pelayaran di Indonesia. Adapun latar belakang masalah disertasi, sebagai negara kepulauan dengan luas perairan hampir mencapai 70% wilayah, sektor maritim menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan Indonesia. Tak heran jika dalam sektor kelautan diperlukan pasokan tenaga kerja maritim yang memadai. Tidak hanya dari sisi jumlah, namun juga dari aspek kualitas harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri maritim. Sayangnya, pasokan tenaga kerja lulusan sekolah pendidikan kepelautan dengan sertifikasi internasional sesuai dengan International Maritime Organization saat ini masih sangat terbatas. Kementerian Perhubungan pada tahun 2019 mencatat kebutuhan pelaut global per tahun mencapai 65.748 orang, sedangkan kebutuhan pelaut domestik per tahun berkisar 4.498 orang. Untuk mengisi kebutuhan domestik, terlebih agar diserap pasar global yang sedemikian besar kebutuhannya, maka tenaga kerja maritim Indonesia wajib memiliki kompetensi dan sertifikasi yang juga berstandar internasional. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan salah satu tahapan dari sistem pendidikan di Indonesia. Dalam proses pembelajarannya, Sekolah Menengah Kejuruan memiliki proses dalam pembelajarannya 60% adalah praktek dan 40% adalah teori. Sekolah Menengah Kejuruan dituntut untuk menghasilkan output berupa siswa yang bisa bekerja secara profesional sesuai dengan keahliannya. Namun terdapat beberapa phenomenal gap, yaitu hasil riset yang dilakukan Hattie yang mengatakan bahwa kompetensi guru itu menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pendidikan. 30% kualitas dari sekolah ditentukan oleh kompetensi guru. Kompetensi yang dimiliki guru sangatlah penting dan memiliki dampak yang besar, baik untuk kinerja dirinya maupun berdampak kepada kualitas lulusan anak didiknya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui kompetensi guru menjadi persoalan utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Kemudian peneliti ingin juga memberikan kontribusi terhadap iceberg model of competencies, yang dimana Spencer menjelaskan tentang kompetensi sebagai berikut. A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion reference effective and or superior performance in a job or situation. Jadi kompetensi menurut Spencer memiliki 5 tipe atau dimensi kompetensi, diantaranya motives, traits, self-concepts, knowledge, and skill. Peneliti mengajukan beberapa sudut pandang diantaranya pelatihan, pengawasan, dan motivasi kerja dalam pembentukan kompetensi guru. Peneliti membuat pembatasan penelitian pada 2 elemen, yaitu eksternal dan internal, untuk mengungkap pelatihan, pengawasan, dan motivasi kerja terhadap kompetensi guru SMK Pelayaran di Indonesia. Adapun rumusan masalah ada 7 poin, yaitu
Apakah terdapat pengaruh langsung pelatihan terhadap kompetensi guru SMK pelayaran di Indonesia? Apakah terdapat pengaruh langsung pengawasan terhadap kompetensi guru SMK pelayaran di Indonesia? Apakah terdapat pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kompetensi guru SMK pelayaran di Indonesia? Apakah terdapat pengaruh langsung pelatihan terhadap motivasi kerja guru SMK pelayaran di Indonesia? Apakah terdapat pengaruh langsung pengawasan terhadap motivasi kerja guru SMK pelayaran di Indonesia? Apakah terdapat pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap kompetensi guru SMK pelayaran di Indonesia melalui motivasi kerja? Apakah terdapat pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap kompetensi guru SMK pelayaran di Indonesia melalui motivasi kerja? Kemudian selanjutnya terkait definisi konseptual, didapatkan bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu pekerjaan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di tempat kerja dengan indikator pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap dalam bekerja. Pelatihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai guna mencapai tujuan organisasi dengan indikator peningkatan keterampilan dan peningkatan pengetahuan. Pengawasan adalah kegiatan seseorang untuk melakukan pengamatan terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan indikator penentuan standar kinerja, penilaian pelaksanaan pekerjaan, perbandingan pekerjaan dengan standar, dan memberi tindakan perbaikan. Motivasi kerja adalah dorongan psikologis dan fisik seseorang dalam melaksanakan pekerjaan mengarah pada kemampuan, perilaku, prakarsa, dan tanggung jawab dengan indikator kekuatan, inisiatif, intensitas, dan ketekunan. Penelitian ini dilakukan di SMK pelayaran di negara Indonesia dengan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan bulan Juli 2018 sampai Juli tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode survei, dan teknik analisis jalur, dan variabel pada analisis jalur terdiri dari variabel eksogen, variabel endogen, dan variabel intervening yang dapat dilihat pada tayangan. Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMK pelayaran di seluruh Indonesia sejumlah 1.445 orang guru. Dalam penelitian ini lebih mengerucut kepada guru produktif yang memiliki sertifikat TOT atau Training of Trainer IMO Model Course 6.09 yang berjumlah 362 guru. Di dalam pengambilan sampel digunakan rumus Slovin dan diperoleh jumlah sampel 190 orang guru. Peneliti melakukan uji coba instrumen yang diwakilkan oleh 30 orang guru yang peneliti gunakan menggunakan pendekatan proporsional. Sebelum dilakukan perhitungan untuk menguji model kausalitas dengan menggunakan metode analisis jalur, terlebih dahulu data hasil penelitian diuji dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan. Salah satu persyaratan yang sangat penting yang harus dipenuhi adalah adanya korelasi yang signifikan antar variabel terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada variabel pelatihan, pengawasan, dan motivasi kerja bersama-sama berpengaruh pada variabel kompetensi, didapatkan data bahwa koefisien determinasi sebesar 0,482 yang dapat diinterpretasikan bahwa 48,2% proporsi varian kompetensi dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh pelatihan, pengawasan, dan motivasi kerja. Sisanya sebesar 0,518 atau 51,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti,
seperti iklim organisasi, disiplin kerja, dan lain-lain. Di dalam sub pertama ini, variabel pelatihan memiliki besaran koefisien jalur terbesar, yaitu 0,418, dan di dalam variabel pelatihan terdiri dari dua dimensi, yaitu peningkatan keterampilan sebesar 0,618 dan peningkatan pengetahuan sebesar 0,631. Pada variabel pelatihan dan pengawasan bersama-sama berpengaruh pada variabel motivasi kerja, didapatkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,068 dapat diinterpretasikan bahwa 6,8% proporsi varian motivasi kerja dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh pelatihan dan pengawasan. Sisanya sebesar 93,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti iklim organisasi, disiplin kerja, dan lain-lain. Di dalam sub kedua ini, variabel pelatihan memiliki besaran koefisien jalur terbesar, yaitu 0,418, dan di dalam variabel pelatihan terdiri dari dua dimensi, yaitu peningkatan keterampilan sebesar 0,618 dan peningkatan pengetahuan sebesar 0,631. Kemudian dapat dilihat pada gambar, terdapat pengaruh tidak langsung variabel pelatihan terhadap kompetensi melalui variabel motivasi kerja sebesar 0,038 dan pengaruh tidak langsung variabel pengawasan terhadap variabel kompetensi melalui variabel motivasi kerja sebesar 0,034. Dari beberapa pengujian statistik di atas, saya mencoba merangkum novelty atau kebaruan terkait dengan disertasi, yaitu peneliti menemukan satu variabel yang memiliki kontribusi cukup besar berdasarkan hasil perhitungan data secara statistik, yaitu variabel pelatihan, yang dimana di dalam variabel pelatihan tersebut didominasi oleh dimensi peningkatan pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti memberikan kontribusi terhadap Iceberg Models of Competencies, yang dimana Spencer menjelaskan tentang kompetensi memiliki 5 tipe atau dimensi kompetensi, diantaranya motives, trait, self-concepts, knowledge, dan skill. Peningkatan pengetahuan guru terkait pelayaran sesuai dengan peraturan yang diputuskan oleh lembaga resmi internasional, yaitu International Maritime Organization, yang disosialisasikan melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Kesimpulan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini didukung baik secara teoritis dan empiris berupa hasil pengolahan data sesuai kaidah-kaidah statistik. Berikut ini yang dapat disimpulkan. Pelatihan berpengaruh langsung positif terhadap kompetensi, pengawasan berpengaruh langsung positif terhadap kompetensi, motivasi kerja berpengaruh langsung positif terhadap kompetensi, pelatihan berpengaruh langsung positif terhadap motivasi kerja, pengawasan berpengaruh langsung positif terhadap motivasi kerja, pelatihan berpengaruh langsung positif terhadap kompetensi melalui motivasi kerja, pengawasan berpengaruh langsung positif terhadap kompetensi melalui motivasi kerja. Sedangkan implikasinya adalah guru dapat memenuhi standar kompetensi lulusan diklat Training Course for Instructor sesuai ketentuan STCW 2010 Amendment Regulation 1/6 Section A1/6 dan mengacu AIMO Model Course 6.09. Guru-guru melalui lembaga sekolah dapat bekerja sama dengan politeknik pelayaran terdekat di lingkungan sekolah untuk melakukan pemantapan keterampilan guru-guru dan siswa dalam melaksanakan simulasi di simulator yang sudah disediakan dan terstandar. Hal ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan harapan dapat membantu guru dan siswa meningkatkan keterampilannya
dalam melaksanakan pekerjaannya di lapangan. Peningkatan pengetahuan, persyaratan agar suatu program pendidikan dan pelatihan kepelautan dapat diberikan approval adalah jika semua tenaga pendidik ataupun guru telah memiliki Training of Trainer, International Maritime Organization, Model Course 6.09 atau IMO Model Course 6.09. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat memberikan pengajaran sesuai yang dipersyaratkan dalam Konvensi IMO tentang Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarer 1978 as amended, terkait merencanakan dan mempersiapkan rencana pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan alat bantu pembelajaran, dan evaluasi dari proses belajar mengajar. Kemudian saran yang diajukan adalah menerapkan program peningkatan kompetensi, melakukan standar kompetensi, menerapkan 8 standar pendidikan, menjalankan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010 pasal 5 terkait pengawasan kepala sekolah, menerapkan teori model karakteristik pekerjaan, menerapkan training need analysis, membuat silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan International Maritime Organization.